Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anda bertemu dengan saya Zulkarnain Hamson pada sesi pembahasan terkait teknik mengumpulkan data dan informasi. Hal yang penting untuk saudara ketahui karena ini berkaitan dengan kerja-kerja redaksi atau peliputan bagi seorang wartawan. Saudara sekalian, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas atau mengurai dengan baik tentang 4 fakta dalam berita. Saya mengulangi kembali bahwa dalam fakta berita itu kita temukan pertama fakta empirik, kedua fakta publik, ketiga fakta psikologis, dan terakhir kita bertemu dengan fakta opini. Pada teknik pengumpulan data dan informasi, saudara-saudara sekalian, kita tetap merujuk pada 4 fakta ini. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara sekalian, dalam teknik informasi, dalam teknik pengumpulan data dan informasi itu kita akan bertemu yang namanya observasi. Observasi itu adalah melibatkan pengamatan langsung terhadap objek. Yang saya maksud adalah saudara ketika menjadi seorang wartawan atau reporter, saudara harus melakukan observasi atau berada, melibatkan diri dalam pengamatan langsung. Anda tidak bisa hanya mengandalkan menurut atau katanya. Orang yang bercerita tentang fenomena, tentang situasi sangat berbeda dengan bila mana Anda berada di lokasi ketika Anda melakukan observasi atau pengamatan itu secara langsung. Yang kedua, Anda akan bertemu dengan yang namanya wawancara. Wawancara penting dalam kerja-kerja jurnalistik. Seorang wartawan harus melakukan wawancara. Wawancara itu juga punya kaitan dengan 4 fakta yang sebelumnya saya sudah sebutkan di pembukaan tadi. Wawancara dilakukan kepada publik. Publik mewakili pernyataan orang banyak. Wawancara dilakukan pada perseorangan atau pribadi bisa mewakili fakta psikologis. Dan wawancara dilakukan pada fakta opini atau orang-orang berdasarkan keahlian pengalaman yang dilewatinya. Wawancara penting karena itu merupakan sumber resmi dari pemberitaan yang akan kita lakukan atau berita yang akan kita tuliskan. Teknik pengumpulan data itu juga bisa dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner itu umumnya kita temukan pada kerja-kerja penelitian di perguruan tinggi. Pada umumnya seorang wartawan atau jurnalis di media tidak selalu menggunakan kuesioner. Umumnya orang-orang di media dalam ruang redaksi lebih mengandalkan fakta empirik berdasarkan hasil-hasil simpulan dari kuesioner yang dikumpulkan oleh para peneliti atau akademisi di ruang-ruang kerjanya. Tetapi kuesioner, saudara-saudara sekalian, lazim digunakan untuk melengkapi data dan informasi jika itu dibutuhkan. Ada juga yang kita sebut dengan studi pustaka. Apakah itu studi pustaka? Saudara wartawan atau jurnalis atau reporter itu membuka bahan-bahan bacaan, literatur-literatur pendukung terkait apa yang dia liput. Hal ini menyebabkan seorang wartawan memenuhi syarat pada 9 elemen jurnalisme, yaitu akurat. Wartawan reporter yang akurat dalam penulisan selalu menggunakan pustaka-pustaka yang baik atau literasi-literasi yang baik. Misalnya, mengutip teori. Dalam pustaka, dalam studi pustaka itu, teori diperlukan untuk menguatkan asumsi-asumsi dan membedah persoalan. Wartawan, reporter boleh menggunakan studi pustaka untuk membuat beritanya semakin berbobot. Eksperimen dilakukan juga bukan hanya oleh para peneliti di perguruan tinggi atau pada laboratorium penelitian ilmiah. Seorang wartawan, reporter dalam kerja jurnalisme juga boleh melakukan eksperimen. Banyak eksperimen
yang tidak rumit, yang bisa membuktikan bahwa asumsi atau pandangan awal seorang wartawan itu benar adanya. Eksperimen membantu seorang jurnalis atau reporter menuju pemahaman yang lebih sempurna pada dugaan-dugaan awalnya. Sekalipun eksperimen itu bukanlah menjadi domain kerja-kerja jurnalis, lebih banyak menjadi domain kerja-kerja akademisi pada ruang-ruang kampus di perkuliahan. Juga menggunakan metode survei, yang keenam kita kenal lazim disebut dengan survei. Teknik mengumpulkan data dan informasi bisa dilakukan melalui survei, dan seorang wartawan atau reporter juga jurnalis bisa melakukan survei untuk melengkapi data-data yang diperlukan berkaitan dengan apa yang disebut dengan teknik mengumpulkan data dan informasi. Saudara sekalian, pertemuan pada hari kali ini saya beri batasan kepada saudara bahwa kita berbicara tadi di poin pertama tentang observasi. Yang kedua kita berbicara tentang wawancara. Yang ketiga kita berbicara tentang kuesioner. Yang keempat kita berbicara tentang studi pustaka. Yang kelima kita berbicara tentang eksperimen. Dan yang keenam kita berbicara tentang survei. Semua atau keenam elemen ini lazim digunakan dalam teknik mengumpulkan data dan informasi. Ada pertanyaan, apakah itu wajib dilakukan? Saya katakan, semua yang berkaitan dengan 4 fakta itu tidak ada kata tidak untuk wajib dilakukan. Apakah semua harus dilakukan seperti urutan-urutan yang saya sebutkan? Seorang wartawan punya pilihan, seorang reporter punya pilihan untuk rajin membaca. Maka fakta empirik bisa digunakan, bisa didapatkan dan digunakan tanpa harus melakukan 6 langkah ini secara berurutan. Karena ada poin-poin penting yang dengan mudah didapatkan. Misalnya, Anda cukup membaca hasil riset, hasil penelitian, hasil amatan para cendekiawan, para akademisi yang biasanya dipublikasi secara umum. Percaya, jika itu Anda lakukan, maka bobot fakta empirik dalam berita Anda adalah yang paling terbaik. Demikian sesi ini dengan saya Zulkarnain Hamson. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.